Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Rabu 11 November 2020. Tema daripada saat teduh dan renungan hari ini yaitu berjudul Dunia Hanya Terminal Kehidupan. Dunia hanya terminal kehidupan. Firman Tuhan terambil dalam Wahyu 21 ayat yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan ia akan menghapus segala air mata mereka dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, ajarkan kami di dalam kehidupan sebagai orang percaya, agar kami tidak salah memilih, agar kami tidak salah fokus, agar kami tidak salah berharap, dan agar kami tidak salah menatap untuk kehidupan ini. Dan biarlah firman Tuhan yang akan kami pelajari hari ini boleh memberikan sebuah kesadaran kepada kami bahwa dunia adalah bukan segala-galanya. Dunia itu hanya terminal kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang terminal atau bandara atau stasiun atau pelabuhan atau tempat transit. Itu bukan tujuan akhir. Setelah Anda sampai di bandara, bepergian kemanapun atau ke terminal, maka tujuan akhirnya adalah kita akan pulang ke rumah kita, ya, ke rumah kita masing-masing. Berbicara tentang dunia, dunia ini sesungguhnya hanyalah terminal kehidupan. Dia bukan tujuan akhir. Jadi kehidupan di dalam dunia ini bukanlah tujuan akhir. Dia terminal kehidupan. Dan satu hari kelak nanti kita akan kembali ke rumah kita sendiri. Apa itu rumah kita sendiri? Yaitu rumah Bapa kita sendiri. Nah, siapa Bapa kita sendiri? Yaitu Allah Bapa yang di surga. Setiap kita berpergian kemanapun, kalau kita punya keluarga, pada akhirnya kita akan kembali ke rumah kita masing-masing. Kita pulang ke rumah Bapa kita kalau Anda yang masih punya orang tua. Demikian juga Alkitab mengajarkan, memberikan sebuah ilustrasi yang begitu luar biasa. Bahwa kehidupan kita pada akhirnya akan pulang ke rumah Bapa di surga. Rumah yang begitu indah yang Alkitab katakan, apa itu rumah Bapa di surga? Di sana itu tidak ada air mata. Di sana tidak ada maut, tidak ada kematian. Di sana tidak ada perkabungan. Di sana tidak ada ratap tangis. Di sana tidak ada duka cita. Dan segala sesuatu yang lama itu telah berlalu dan digantikan dengan sesuatu yang begitu indah. Bahkan surga itu digambarkan jalannya terbuat dari emas, tembok-tembok kotanya terbuat dari berbagai macam permata. Dari permata yaspis, nilam, mirah, zamrud, dikatakan permata sardis, ratna cempaka, beril, krisolit, krisopras, lazuardi, kecubung, mutiara. Bahkan dikatakan emas murninya itu dikatakan bagai kaca bening. Emas itu namanya kuning. Di sini disebutnya kaca bening. Ini sebuah pengilustrasian begitu indahnya yang namanya itu rumah Bapa yang di surga. Namun herannya, setiap kita masing-masing kalau berbicara tentang rumah Bapa di surga, ada satu pihak senang, ada satu pihak sukacita. Setelah kita meninggal nanti, kita akan ke rumah Bapa di surga. Namun yang menarik, tidak ada seorang pun yang ingin cepat-cepat ke rumah Bapa di surga. Betul sahabat seperjalanan? Coba angkat tangan. Nah, tidak akan ada yang mau. Semua ingin berlambat-lambat itu ke rumah Bapa yang di surga. Maka oleh sebab itu orang berjuang bagaimana punya umur yang panjang. Namun yang menarik dalam sejarah Alkitab, justru umur manusia semakin hari semakin pendek. Mari kita belajar. Di dalam firman Tuhan, di dalam kitab Kejadian, dikatakan Adam itu umurnya 930 tahun baru meninggal. Henok itu 365 tahun baru meninggal. Nuh itu umur 500 tahun baru punya anak, Sem, Ham, dan Jafet. Dan pada umur 950 tahun baru meninggal. Namun itu pasal yang ke-6 Kejadian. Pasal yang kelima, pasal ke-6 dikatakan umur manusia itu setelah kejatuhan hanya 120 tahun saja. Dan Mazmur 90 dikatakan umur manusia 70 bahkan sampai 80 tahun. Dalam catatan umur terpanjang manusia saat sekarang, yang kita sedang ada di dalam dunia saat ini, yaitu orang Jepang.
Orang Jepang pada saat 9 Maret 2019, ada orang yang berumur catatannya pada waktu itu 116 tahun 66 hari. Sahabat seperjalanannya dikasihi Tuhan. Dunia ini hanya terminal kehidupan. Oleh sebab itu, kita tidak mungkin selamanya tinggal di dalam dunia ini. Jadi jangan salah fokus dalam kehidupan ini. Manusia ini cenderung itu lebih tertarik kepada arus zaman, kepada mode, kepada tren yang sedang berlangsung. Tatkala manusia menganggap hidup di dalam dunia segala-galanya, maka kita ikut arus. Jarang orang, aku ingin bagaimana mempersiapkan hidup, sebuah kehidupan di surga sana, di rumah Bapa yang di surga, yang begitu indah. Fokusnya ke sana, bukan berarti kita ingin cepat-cepat meninggal, bukan. Namun apa yang kita buat selama di dalam dunia ini, fokusnya adalah ke rumah Bapa di surga, bukan di dalam dunia ini. Tatkala kita hidup hanya fokus ke di dalam dunia ini, maka yang kita kejar rata-rata kedudukan, harta benda, kekayaan, popularitas, kuasa. Lalu segala hal yang kita tumpuk di dalam dunia ini. Sehingga firman Tuhan katakan apa? Kalau engkau mengumpulkan harta di dunia, maka ngengat dan karat akan merusakannya, dan pencuri akan mencurinya. Tapi waktu engkau mengumpulkan harta di surga, maka ngengat dan karat tidak akan merusakannya, dan pencuri tidak akan mencurinya. Di sini artinya apa? Seluruh hal-hal yang sifatnya itu jasmania, seluruh hal-hal yang sifatnya itu adalah bendani, yang ada di dalam dunia ini yang kita miliki, itu harus bernilai kekal. Apa artinya bernilai kekal? Apa yang kita buat, apa yang kita lakukan, itu harus ada hubungannya dengan nilai-nilai kekal. Bagaimana cara hidup kita berjuang untuk hidup dalam memiliki dengan nilai-nilai kekal? Yaitu hidup di dalam kebenaran. Kita punya harta, kelola dalam kebenaran. Kita punya waktu, kelola dalam kebenaran. Kita punya pekerjaan, kita punya usaha, kita punya kesehatan, kelola di dalam kebenaran. Bagaimana hidup yang dimiliki oleh kita dari anugerah-anugerah Tuhan itu bagaimana hidup yang menjadi terang dan garam buat dunia ini. Sehingga sewaktu engkau punya harta, engkau tidak kikir, engkau tahu bagianmu, bagaimana engkau juga berbagi berkat. Ketika engkau punya waktu, bukan dihabiskan untuk hawa nafsumu, tetapi engkau gunakan waktumu untuk mencari nafkah, berjuang dalam kehidupan, juga untuk memberkati orang lain. Ketika engkau punya karunia dan talenta, tidak semata-mata untuk dirimu, tapi segala sesuatu dipersembahkan untuk kemuliaan buat Tuhan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, sekarang ini masa-masa sedang ngetren ya. Orang semua bersepeda. Dulu rasanya orang bersepeda itu lambang orang miskin. Sekarang orang bersepeda seakan-akan ini tren, lambang orang yang punya gaya hidup yang baik dan memang sehat. Itu tren. Ada tren mode, tren pakaian, ada tren orang senang makanan apa itu dikejar. Inilah dunia. Tatkala dunia tren ke dalam hedonisme, materialis, itu yang dikejar. Ingat bahwa dunia ini hanya terminal kehidupan. Kalau terminal berarti satu hari kelak nanti kita akan kembali ke rumah kita. Dan rumah kita yang terbaik adalah rumah Bapa yang di surga. Kita bukan ingin cepat-cepat pulang ke rumah Bapa, tidak. Tetapi minimal renungan hari ini mengingatkan apa yang kita kerjakan di dalam dunia, apa yang kita miliki, itu akan berakhir. Dia namanya itu terminal kehidupan dengan kematian. Yang kita kerjakan segala sesuatu harus dengan punya nilai kekal. Dan ingat, segala kesusahan yang kita alami dalam dunia ini, jangan terlalu khawatir. Karena semuanya akan diubahkan dengan sesuatu yang sangat indah. Di surga sana, Tuhan akan menghapus segala air mata mereka. Maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, ratap tangis, atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit di rumah sakit maupun di rumah Tuhan, jamah Tuhan sembuhkan. Bagi sahabat seperjalanan yang sedang bergumul di dalam segala kesulitan, masalah, tantangan kehidupan ini, Tuhan bukakan jalan. Bagi sahabat seperjalanan yang sedang berdoa dan mengharapkan sesuatu, ya Tuhan, Engkau akan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendak-Mu. Kami berdoa Tuhan buat kami semua, agar kami tidak salah fokus. Dunia yang kami tinggali ini hanyalah terminal kehidupan dan satu hari kami akan tinggalkan. Sehingga biarlah kami hidup dengan bijaksana selama di dalam dunia ini. Untuk boleh menyongsong
sebuah kehidupan yang paling berbahagia satu hari kelak nanti di rumah Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas, tetap sehat. Saya doakan apapun yang Anda kerjakan, Tuhan memberikan kesuksesan dan kelancaran. Shalom, Tuhan berkati. Amin.